Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Satyani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411013. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang materi kelima dari manajemen keuangan yang berjudul manajemen modal kerja. Definisi manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan, aset lancar, dan juga kewajiban lancar. Tujuannya adalah untuk mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar juga mempunyai dana yang berputar kembali dalam waktu yang cenderung lebih pendek ataupun dalam bentuk semulanya. Jadi, modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Setelah itu, manajemen modal kerja juga mempunyai tujuan. Tujuan manajemen modal kerja adalah agar sebuah bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar. Jadi, bisa mendapatkan modal kerja neto yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnis. Aktiva lancar ini dapat berupa kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aset lancar. Adapun tujuan lain dari manajemen modal kerja antara lain. Yang pertama, ada memenuhi laba atau rugi bisnis. Yang kedua, ada mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkat penjualan. Yang ketiga adalah memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif. Yang keempat, ada dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu. Yang kelima, ada proteksi dari krisis modal kerja. Konsep modal kerja. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum dalam jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai kebutuhan operasional yang bersifat rutin atau menunjukkan sejumlah dana fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini, menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar, gross working capital. Yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka waktu pendek, net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya, dalam kurung hutang jangka pendek. Ada juga yang ketiga terakhir konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba periode ini, current income. Ada sebagai dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba yang pada masa yang akan datang. Misalnya, bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat kantor, dan aktiva tetap lainnya. Jenis modal kerja. Modal kerja kotor. Modal kerja kotor adalah modal kerja yang meliputi keseluruhan jumlah aset lancar. Jumlah aset lancar perusahaan dapat diketahui melalui neraca atau laporan posisi keuangan. Modal kerja kotor meliputi semua jenis aset lancar, yaitu kas, surat berharga komersial, pembiayaan di muka, piutang dagang, dan persediaan.
Piutang dagang dan persediaan merupakan aktor utama dalam modal kerja kantor. Yang kedua ada modal kerja bersih. Modal kerja bersih diperoleh dari mengurangan antara seluruh aset lancar dengan seluruh kewajiban lancar. Kewajiban lancar yang dimasukkan antara lain kewajiban dalam pembayaran hutang lancar. Jenis hutang lancar ini berkaitan dengan pajak, gaji, wesel, perbankan, perdagangan, dan utang ban. Utang jangka pendek, utang yang terhitung pada utang jangka pendek dengan masa terlama yaitu 1 tahun. Tingkat kebutuhan modal kerja. Modal kerja selalu dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional. Harian, modal kerja yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan dalam setiap kegiatan operasionalnya, disebut sebagai modal kerja permanen. Modal kerja permanen terbagi lagi menjadi modal kerja primer, modal kerja normal, dan modal kerja variabel. Modal kerja primer merupakan modal kerja yang wajib tersedia karena tanpa keberlangsungan usaha dalam suatu perusahaan dapat berakhir. Modal kerja normal digunakan untuk kegiatan produksi perusahaan dalam keadaan normal. Sementara itu, modal kerja variabel berhubungan dengan perubahan jumlah modal pada kondisi tertentu. Modal kerja variabel terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dapat mengalami perubahan nilai mengikuti perubahan keadaan musim pada bisnis. Modal kerja siklus merupakan modal kerja yang perubahan nilainya mengikuti siklus bisnis yang terjadi, sedangkan modal kerja darurat merupakan modal kerja yang perubah nilainya hanya terjadi pada kondisi-kondisi darurat yang menimpa perusahaan. Penentu jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang diperlakukan dalam suatu bisnis harus bisa diperhitungkan dengan baik. Semua profesional seperti Chief Financial Officer (CFO) atau oleh manajer keuangan agar tidak kekurangan ataupun kelebihan modal. Modal bisa mengalami perubahan karena terjadi penjualan. Contohnya, jika mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja pun akan turut membesar. Namun, jumlah modalnya akan tergantung pada setiap aset lancar. Biasanya, jumlah keperluan modal kerja dalam suatu bisnis sangat tergantung pada 2 hal, yakni jumlah operasi pokok atau penjualan, serta seputaran modal kerja. Untuk jumlah operasi pokok atau penjualan, semakin besar penjualan atau operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis akan semakin besar. Pun begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaliknya, bila perputaran modalnya melambat, maka modal yang diperlukan pun akan lebih sedikit. Kesimpulannya, jadi manajemen modal kerja adalah suatu metode yang dilakukan untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti untuk mengelola arus kas, persediaan, dan utang serta piutang perusahaan. Untuk bisa mengetahui banyaknya keperluan modal kerja, maka bisa dilakukan dengan metode saldo rata-rata dan juga metode unsur biaya. Suatu bisnis harus melakukan modal kerja agar bisa memaksimalkan pengeluaran dalam suatu tingkat penjualan, mendapatkan dana daripada investor, menghargai modal kerja agar pembayaran keperluan bisa dilakukan secara tepat waktu, dan juga mempunyai perlindungan dari terjadinya krisis modal kerja. Untuk laporan keuangan di dalamnya, ada baiknya dicatat dan disajikan secara akurat agar sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan. Namun, hal tersebut akan sulit untuk dicapai apabila Anda masih menggunakan cara yang manual. Oleh karena itu, gunakanlah software akuntansi dan bisnis dari Akurat Online. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari materi modal kerja pada
materi kelima manajemen keuangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.